Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Aini dengan NIM 208333008, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di video kali ini ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, komputasi terdistribusi dan komputasi paralel. Yang kedua, arsitektur multicore. Dan yang ketiga, virtualisasi. So, ini dia penjelasannya. Sebelum ke pembahasan utama, kita simak sejarahnya ya. Sejarah mencatat bahwa perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi yang lahir pada abad ke-19 oleh Charles Babbage. Beliau menemukan konsep komputer yang dapat diprogram yang disebut mesin analitik, di mana mesin ini mampu mengeksekusi berbagai pengguna program tertulis. Setelah beliau mempresentasikan idenya tersebut, seorang insinyur dan matematikawan asal Italia yang bernama Luigi Menabra tertarik dan memiliki ide untuk mempercepat mesin tersebut, di mana ia membayangkan perhitungan independen yang dapat terjadi secara bersamaan. Lalu, pada abad ke-20, para peneliti untuk IBM, yakni Daniel Slotnick, John Cook, dan Jean Endel membangun beberapa komputer paralel komersial pertama. Pada awal abad ke-21, penskalaan frekuensi prosesor menghantam Powerwall, sehingga pada saat itu vendor prosesor memutuskan untuk menyediakan beberapa inti CPU pada chip prosesor yang sama, yang masing-masing mampu mengeksekusi aliran instruksi secara terpisah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Pembahasan pertama yakni komputasi terdistribusi dan komputasi paralel. Komputasi paralel adalah jenis komputasi di mana banyak perhitungan dieksekusi pada saat yang sama. Komputasi paralel mengasumsikan adanya semacam paralel hardware yang mampu melakukan akumulasi secara bersamaan. Pemrograman paralel berbeda dengan pemrograman konkuruen, di mana pemrograman paralel adalah program yang menggunakan perangkat keras paralel yang disediakan untuk menjalankan perhitungan lebih cepat, terutama berkaitan dengan efisiensi pemrograman paralel, yang membagi masalah komputasi menjadi submasalah yang dapat dieksekusi secara paralel, sehingga mendapatkan kecepatan yang optimal. Sedangkan program konkuren adalah program dalam yang beberapa eksekusi atau mungkin tidak mengeksekusi sama sekali pada saat yang sama. Pemrograman ini berfungsi untuk menyusun program dengan lebih baik dan meningkatkan responsivitas modularitas terhadap kejadian input, output, atau pemahaman program. Pemrograman konkuren ditargetkan untuk menulis aplikasi sinkron seperti antarmuka pengguna server web atau database. Sementara pemrograman paralel berkaitan dengan percepatan pemrograman konkuren dengan kenyamanan dan daya tanggap yang lebih baik. Selama lebih dari 40 tahun, hampir semua komputer mengikuti model mesin umum yang dikenal sebagai komputer von Neumann. Setelah matematikawan Hungarian John von Neumann menggunakan konsep program tersimpan, di mana konsep program ini digunakan dalam komputasi paralel dalam cara kerjanya. Konsep dasar arsitektur von Neumann yakni CPU mengeksekusi program tersimpan yang menentukan urutan operasi baca dan tulis pada suatu memori. Untuk desain pada dasarnya antara lain, memori digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data. Yang kedua, instruksi program adalah data kode yang memberitahu komputer untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, data hanyalah informasi yang akan digunakan oleh program. Yang keempat, unit pemrosesan pusat atau CPU mendapatkan instruksi atau data dari memori, lalu mendekode instruksi dan kemudian menjalankannya secara berurutan. Selanjutnya, klasifikasi komputer paralel.
yakni ada 4, antara lain yang pertama SISD atau Single Instruction Single Data yang hanya menggunakan satu prosesor saja, sehingga dapat dikatakan model untuk komputasi tunggal. Yang kedua ada SIMD, yakni Single Instruction Multiple Data yang menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun data yang diolah berbeda. Yang ketiga ada MISD atau Multiple Instruction Single Data yang menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang berbeda namun data yang diolah sama. Dan yang terakhir MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data yang menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang berbeda dan data yang diolah pun berbeda. Komputasi terdistribusi. Secara tradisional, perhitungan biasanya dilakukan pada satu mesin, yakni ketika Anda memiliki komputer, ponsel, atau perangkat komputasi lainnya yang diberi masukan kemudian memproses masukan tersebut dan mengeluarkan beberapa keluaran. Pemrosesan komputer tunggal dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah cukup, tetapi jika digunakan dalam skala yang lebih besar, tentunya tidak akan cukup, karena akan ada kemungkinan perangkat terlalu lambat, sehingga disinilah komputasi terdistribusi diperlukan. Secara konseptual, tugas yang paling cocok untuk komputasi terdistribusi adalah tugas yang dapat diparalelkan, di mana tugas tersebut terdiri dari beberapa subtugas yang dapat dihitung secara independen satu sama lainnya. Pada dasarnya, secara sederhana, prosesnya yakni komputer host di mana tugas diatur dan program utama dijalankan di sana, memiliki tugas untuk membagi semua pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian didistribusikan pada seluruh komputer, sehingga setiap komputer mengerjakan pekerjaan kecil secara bersamaan atau execute concurrently dalam mencapai tujuan yang sama, yakni memperoleh hasil yang nantinya akan dikirimkan kembali, yang dalam mengkoordinasikannya, aktivitas dan pertukaran informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi yang sama. Setelah itu, komputer host akan mengambil hasil tersebut dan menggabungkan semuanya untuk menghasilkan hasil akhir dengan waktu yang lebih singkat. Sebagai contoh penggunaannya yakni yang pertama pada pengerjaan 3D grafik, di mana pengerjaan ini sangatlah rumit. Komputasi terdistribusi digunakan dalam teknik ray tracing, sehingga mereka tidak benar-benar membuat seluruh gambar menjadi satu, melainkan dengan memotong-motong atau memisahkan gambar menjadi kotak kecil, dan masing-masing kotak tersebut dapat dirender secara independen dari kotak lain dalam sebuah gambar. Yang kedua, dalam Folding at Home Research Project, di mana komputasi terdistribusi ini digunakan untuk membantu para ilmuwan dalam mengembangkan penelitiannya. Pembahasan kedua yakni arsitektur multicore. Core dalam sistem komputer CPU disebut sebagai inti, yakni bagian dari sesuatu yang penting. Pada dasarnya ada dua jenis prosesor inti. Yang pertama prosesor inti tunggal atau single core processor, dan yang kedua prosesor multi-inti atau multi-core processor. Akan tetapi, yang akan dibahas kali ini yakni arsitektur multicore. Prosesor multicore adalah komponen dengan dua atau lebih unit pemrosesan independen yang disebut core yang membaca dan mengeksekusi instruksi program. Misalnya ketika membuka basis Google dan setiap kali ada proses yang berbeda, maka tab baru akan terbuka sehingga dapat menggunakan beberapa prosesor pada satu periode waktu. Multicore mengambil alih prosesor inti tunggal karena keterbatasan proses teknologi dan juga pentingnya pemikiran yang dimasukkan ke dalam komputasi. Arsitektur prosesor multicore. Yang pertama, core berjalan secara independen.
Yang kedua, core berbagi data melalui cache atau memori. Yang ketiga, menggunakan protokol koherensi cache. Sistem pada chip. Umumnya, dalam domain tertanam yang menuntut daya rendah dan biaya rendah, dengan menggabungkan beberapa elemen ke dalam satu perangkat sehingga mengurangi biaya. Cara kerja prosesor multicore. Yang pertama ada multi-threading, yakni kemampuan sistem operasi untuk memanfaatkan beberapa inti untuk membagi kode menjadi beberapa utas dan memasukkannya ke kursus yang berbeda secara bersamaan. Yang kedua ada hyper-threading, yakni sebuah teknologi prosesor Intel satu inti fisik dengan hyper-threading muncul sebagai dua CPU logis. Hyper-threading adalah cara cerdas untuk menjadwalkan sebuah data. Prosesor multicore memiliki tingkat memori cache yang disebut L1 dan L2. Bahkan beberapa prosesor memiliki cache sampai tingkat L4. Salah satu keuntungan utama memiliki cache bersama yakni kemampuan untuk menggunakan cache secara maksimal. Pertama, prosesor melihat ke dalam L1 dan kemudian L2 dan seterusnya hingga akhirnya RAM pada memori utama. Cache dan sistem memori. Jika Anda beralih dari prosesor ke sistem memori, semakin jauh semakin besar kapasitas, semakin rendah biaya pada media atau pada perangkat penyimpanan, tetapi juga pada kecepatan. Dengan demikian, kita perlu memiliki level 1 dan 2 ini untuk melepaskan cache, level 3 untuk menjembataninya. Lokalitas cache. Lokalitas cache ada dua. Yang pertama, lokalitas temporal atau lokalitas dalam waktu, di mana item data tersimpan yang terakhir diakses lebih dekat ke prosesor. Dan yang kedua ada lokalitas spasial atau lokalitas dalam ruang, yakni memindahkan blok yang terdiri dari kata yang berdekatan di tingkat atas. Permasalahan dengan single core. Yang pertama, untuk menjalankan pekerjaan lebih cepat, Anda akan memerlukan beberapa waktu penambahan jam. Yang kedua, untuk meningkatkan waktu jam secara drastis akan meningkatkan konsumsi daya dan pembuangan panas ke tingkat yang sangat tinggi, sehingga membuat prosesor tidak efisien. Keuntungan prosesor multicore. Yang pertama yakni efisiensi energi dengan menggunakan prosesor multicore, karena arsitekturnya dapat mengurangi jumlah komputer yang disematkan. Kedua, pemrosesan multicore kinerjanya dapat meningkatkan kinerja dengan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Adapun kerugiannya yakni yang pertama, biaya lebih mahal dibandingkan dengan prosesor inti tunggal atau lebih rendah. Yang kedua, tidak memiliki efisiensi 2 kali lipat dibandingkan dengan prosesor inti tunggal secara praktis. Ketiga, lebih sulit untuk dikelola secara termal daripada proses inti tunggal dengan kepadatan lebih rendah. Dan yang keempat, drainase baterai lebih cepat karena lebih banyak inti berjalan secara paralel. Prosesor multicore masa depan. Yang pertama, meningkatkan jumlah transistor. Yang kedua, meningkatkan jumlah inti dalam prosesor secara efisien. Yang ketiga, bahan yang lebih baik untuk produksi prosesor sehingga biaya dapat dikurangi. Yang keempat, metode produksi yang lebih ramah. Yang kelima, perangkat lunak yang lebih baik untuk meningkatkan prosesor threading. Pembahasan ketiga sekaligus pembahasan terakhir yakni virtualisasi. Virtualisasi adalah proses membuat perangkat lunak berbasis atau versi virtual suatu komputasi, server, jaringan, penyimpanan, atau aplikasi. Teknologi ini cukup lama tetapi masih sangat relevan untuk membangun strategi cloud computing sekarang. Dalam virtualisasi, hypervisor memiliki peranan yang penting.
secara sederhana merupakan perangkat lunak yang berjalan di atas server fisik atau host. Pada dasarnya, cara kerjanya yakni dengan menarik sumber daya dari server fisik dan mengalokasikannya ke lingkungan virtual, sehingga mesin virtual mampu berinteraksi secara independen, di mana kita dapat memindahkan mesin virtual dari satu hypervisor ke hypervisor lain. Ada dua jenis utama hypervisor. Tipe pertama yakni bare metal hypervisor, yakni hypervisor yang dipasang langsung di atas server fisik, di mana tingkat keamanan pada tipe ini lebih tinggi karena konfigurasinya langsung mengakses ke hardware sehingga tidak ada gangguan dengan sistem operasi utama. Untuk contohnya seperti VMware SC atau Microsoft Hyper-V atau bahkan OpenSearch KVM. Untuk tipe yang kedua yakni host. Terdapat lapisan OS host yang berada di antara server fisik, di mana aplikasi lain diinstal pada sistem operasi yang ada. Untuk tingkat keamanan pada tipe ini tidak setinggi tipe 1, akan tetapi lebih mudah di setup dan kebanyakan digunakan untuk pengguna akhir virtualisasi. Untuk contohnya seperti Oracle VirtualBox atau VMware Workstation. Manfaat utama dari virtualisasi yakni yang pertama, menghemat biaya dan sumber daya. Lingkungan virtual dijalankan dari satu infrastruktur, sehingga server virtualisasi dapat membuat beberapa aplikasi yang dapat dioperasikan pada satu komputer. Maka penggunaan listrik tentunya akan lebih hemat, dan hal ini sekaligus dapat menghemat sumber daya dan biaya pengeluaran. Yang kedua yakni kelincahan dan kecepatan. Dalam menjalankan mesin virtual relatif mudah dan cepat serta jauh lebih sederhana daripada menyediakan seluruh lingkungan baru untuk pengembang. Maka ketika ingin membuat lingkungan baru, mereka dapat menjalankan skenario uji kedalaman. Selain itu, mesin virtual dapat diatur secara otomatis. Yang ketiga yakni menurunkan waktu henti. Karena virtualisasi dapat dioperasikan meskipun dalam menghadapi masalah sistem operasi. Seperti halnya jika host mati, kita cukup memindahkan VM dengan sangat cepat ke yang lain. Nah, mungkin untuk penjelasan dalam video kita kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.